Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sekam Padi hari ini saya akan beri judul Istirahatlah. Mari sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa untuk pemberitaan atau perenungan firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu. Kami boleh kembali datang di bawah kaki-Mu Tuhan untuk menikmati firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami yang masing-masing Tuhan, yang mendengarkan atau melihat tayangan ini Tuhan, agar kami boleh dikuatkan dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, kami sambut renungan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Mazmur 127 ayat yang kedua. Menulis demikian. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia, Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Puji nama Tuhan. Allah menciptakan manusia itu sempurna. Kesempurnaannya itu dapat kita lihat bahwa dalam sistem tubuhnya, manusia mempunyai sistem tubuh yang sangat rumit. Di dalam tubuh ada sistem pencernaan, ada sistem saraf, ada sistem macam-macam. Belum termasuk organ-organ tubuhnya yang terkait satu dengan yang lainnya. Nah, kehidupan manusia modern sebelum pandemi itu diisi dengan kerja. Jadi banyak orang modern yang bekerja tidak kenal waktu. Kita sering dengar istilah work hard. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa mencapai situasi yang diinginkan. Karena dalam pikiran manusia modern, kalau kita bekerja keras dengan sekeras-kerasnya, maka kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan. Nah, saat pandemi, Tuhan sedang mengingatkan kembali pada manusia ayat ini, bahwa sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, mau bekerja sekeras apapun. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur, pada waktu istirahat. Tuhan mau kita beristirahat, karena tubuh kita butuh istirahat, butuh tidur untuk mengembalikan stamina, untuk mengembalikan kesehatan kita. Saya mencatat dari beberapa sumber, saya bacakan saja supaya saya tidak salah gitu ya. Ada jam biologis untuk jam-jam istirahat, jam-jam tidur ya. Jam 21 atau jam 9 malam sampai jam 23.59 itu tubuh memproduksi hormon melatonin, pemicu kantuk ya. Nah, diharapkan pada saat-saat jam segitu kita santai, kurangi aktivitas dan siap-siap tidur. Jam 12 malam sampai jam 2.59 peningkatan hormon melatonin. Nah, ini juga saatnya otak membersihkan diri dari zat-zat yang diterima pada saat aktivitas siang hari. Juga otak memproses penyimpanan informasi, apakah disimpan dalam memori jangka panjang atau memori jangka pendek ya. Dan jam-jam 12 malam sampai jam 2.59 itu juga usus memproses detoksifikasi usus.
sebab itu diminta untuk hindari makanan minum jam segitu. Jam 3 pagi sampai jam 5.59 atau jam 6 kurang 1 menit, itu energi akan dipakai untuk memperbaiki kulit atau melawan infeksi. Nah, jam 23 sampai jam 3 pagi, itu saatnya juga hati membuang racun atau detoksifikasi. Nah, diharapkan tidurlah agar prosesnya maksimal. Sedemikian rumitnya. Tuhan sudah menciptakan sistem dalam tubuh kita untuk memberikan warning-warning, memberikan jam-jam. Kalau kita ingat dalam penciptaan Kejadian 2 ayat 2, saya bacakan dengan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, jadi bukan terjemahan baru. Bahasa Indonesia masa kini menulis demikian, Kejadian 2 ayat 2. Pada hari ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaannya itu, lalu ia beristirahat. Allah menciptakan dalam 6 hari. Di hari yang ketujuh ia beristirahat. Tuhan memberikan contoh atau teladan bahwa manusia ciptaan, segala ciptaan yang dia ciptakan harus punya jam istirahat, harus punya waktu untuk istirahat. Karena Yesus pun juga beristirahat. Kita bisa baca sendiri di rumah Lukas 21 ayat 37, Lukas 22 ayat 39, Matius 26 ayat 30, bagaimana Yesus punya waktu untuk istirahat setelah seharian dia melayani pekerjaan Bapaknya. Dia beristirahat, dan biasanya dia beristirahat di Bukit Zaitun. Elia, Nabi Allah yang dipakai Allah dengan luar biasa, demikian pun juga dia beristirahat saat dia lari dari Isabel di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-5 dan yang ke-7. Ya, jadi Allah beristirahat. Yesus beristirahat saat dia sesudah melayani. Dan istirahat Yesus itu diisi dengan doa. Kalau kita baca, setiap Yesus ada di Bukit Zaitun, dia tidak lupa berdoa. Ya. Mazmur 1 ayat 2 dan Yosua 1 ayat 8, kalau kita ingat, firman Tuhan berkata, renungkanlah firman siang dan malam, supaya apa saja yang kita lakukan dapat berhasil. Siang dan malam. Kapan itu malam? Pada saat kita istirahat. Kita harus merenungkan firman. Kita harus isi waktu istirahat kita dengan renungkan firman dan doa. Nah, Tuhan memberkati kita yang dicintainya pada waktu tidur. Abraham pada saat terima janji Allah, Kejadian 15 ayat 1, pada saat dia istirahat, tunjukkanlah. Ishak dalam Kejadian 26 ayat 3 bisa dibaca. Yakub pada saat Kejadian 28 ayat 11-12, saat dia istirahat atau tidur di Betel, dia diberikan penglihatan akan janji Allah kembali. Jadi dengan istirahat dan tidur yang cukup, maka otak kita akan kembali fresh. Usus kita bisa bebas dari racun, sehingga sistem pencernaan tubuh kita bisa baik. Dan hati kita, liver kita, bebas dari racun-racun. Tubuh kita bisa bebas dari racun-racun karena usus kita, hati kita bekerja secara maksimal pada saat kita beristirahat atau tidur. Sehingga kita dapat berkarya, bekerja dengan baik, melayani Tuhan dengan baik, mempersembahkan pikiran-pikiran yang baik untuk perkembangan pekerjaan Tuhan. Kalau kita beristirahat. Oleh sebab itu istirahatlah. Seperti Elia pada 1 Raja-Raja 19 tadi. Elia istirahat dan makan minum yang disediakan oleh Tuhan lewat burung gagak. Dia setelah bangun berjalan 40 hari, 40 malam setelah dia beristirahat. Jadi istirahatlah Bapak Ibu Saudara dengan baik. Karena Tuhan juga sudah memberikan contoh yang baik. Allah Bapa kita beristirahat setelah
hari penciptaan, Yesus pun selalu beristirahat. Karena firman Tuhan mau supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Seperti Elia, 40 hari 40 malam berjalan. Luar biasa, bukan? Kalau saja kita memiliki waktu istirahat yang diisi dengan doa dan renungkan firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.